Dan hai, kembali lagi di Cinema Mania. Coba bayangin lo lagi liburan sama orang yang lo cintai, jauh dari rumah, jauh dari keramaian, dan satu-satunya orang yang bisa lo percaya cuma dia. Tapi gimana kalau tempat itu nggak seaman yang lo kira? Dan gimana kalau liburan itu justru berubah jadi permainan sadis, di mana kesalahan kecil bisa berujung kematian? Seperti yang terjadi di film-film berikut ini, yang bakalan ngingetin satu hal, bahwa nggak semua liburan berakhir bahagia. Dan siapin diri lo, karena kita bakalan ngebahas deretan film thriller tentang liburan romantis yang justru berubah jadi malam yang tragis. Yang pertama ada Eden Lake. Coba bayangin, lo liburan bareng pasangan ke danau terpencil. Tempatnya jauh dari kota. Suasananya tenang, romantis. Niatnya cuma pengen santai dan menikmati waktu berdua. Tapi perlahan, tempat yang kelihatannya damai itu justru berubah jadi jebakan antara hidup dan mati. Dan dari situ lo bakal sadar kalau ancaman paling brutal bukan datang dari monster, tapi justru dari manusia biasa. Kalau lo pengen ngerasain gimana rasanya liburan berubah jadi teror tanpa ampun, coba tonton film ini, Eden Lake. Jadi film ini ngikutin Jenny dan pacarnya, yaitu Steve. Mereka adalah pasangan muda yang pergi liburan singkat ke sebuah danau terpencil di Inggris. Awalnya semua berjalan normal, tenda, api unggun, dan suasananya romantis. Sampai sekelompok remaja lokal mulai ngeganggu mereka. Awalnya gangguan mereka kelihatan sepele, mulai dari musik keras, tatapan sinis, dan provokasi kecil. Tapi lama-lama justru berubah jadi ancaman yang makin serius. Steve yang mencoba bersikap dewasa malah memicu konflik yang lebih besar. Dan satu kejadian fatal bikin semuanya lepas kendali. Listen, Brett. People know that we're here. We can stop this. Nobody's died. Go on, then. Sejak di titik itu, Eden Lake berubah jadi survival thriller yang kejam dan tanpa kompromi. Jenny harus lari masuk ke hutan, sendirian, terluka, dan diburu sama sekelompok remaja yang gak punya empati sama sekali. Gak ada hukum yang berlaku, juga gak ada bantuan, dan gak ada orang dewasa yang datang buat nyelamatin mereka. Tapi yang ngebikin film ini terasa makin ngeri adalah semua kekerasannya terasa realistis banget. Gak lebay, cuma rasa takut, panik, dan keputusasaan yang terus numpuk. Lo bakal ngerasa frustasi, marah, dan gak percaya sama pilihan-pilihan yang diambil oleh karakter-karakternya. Eden Lake bukan film yang pengen menghibur. Ini adalah film yang nampar realita keras soal kekerasan, kelas sosial, dan gimana sistem bisa gagal total saat orang jahat yang pegang kendali. Akhirnya sendiri terasa gelap, nyesek, dan susah buat dilupain. Karena setelah nonton film ini, liburan ke tempat sepi gak akan pernah terasa sama lagi. Kalau lo pengen ngerasain ketegangan yang bikin dada sesak, dan film yang nunjukin kalau kejahatan bisa datang dari hal yang paling biasa, coba tonton Eden Lake. Selanjutnya ada Uninhabited. Coba bayangin, lo liburan ke pulau kosong, gak ada penduduknya, juga gak ada sinyal, cuma alam liar, laut biru, dan ketenangan yang kelihatannya sempurna banget buat ngabisin waktu bareng pasangan. Tapi makin lama lo di sana, makin kerasa ada sesuatu yang gak beres. Dan pulau yang katanya gak berpenghuni itu ternyata gak pernah benar-benar kosong. Kalau lo pengen ngerasain gimana rasanya liburan eksotis berubah jadi mimpi buruk, coba tonton film ini, Uninhabited. You heard that? Come on, let's go back to bed. It's nothing. Jadi film ini ngikutin kisah Harry dan Beth. Mereka adalah pasangan muda yang nekat berlibur ke sebuah pulau terpencil dan gak berpenghuni di Australia. Niat awalnya simple,
Mereka cuma pengen eksplorasi, menyelam, dan kabur sejenak dari rutinitas kehidupan di kota. Pulau itu sangat indah, sepi, dan terasa seperti milik mereka berdua. Tapi sejak awal, ada tanda-tanda aneh yang muncul. Mulai dari barang-barang yang berpindah sendiri, suara misterius di malam hari, dan perasaan kayak ada sesuatu yang ngawasin mereka. Awalnya mereka pikir itu cuma paranoia karena terlalu lama sendirian. Tapi perlahan, pulau itu mulai nunjukin sisi gelapnya. Bukan cuma soal bahaya alam, tapi tentang sesuatu yang tinggal di sana. Sesuatu yang udah menunggu dan sekarang punya tamu baru. Come look at this. Hey, what's this? Little fuckers. Ketegangan di uninhabited dibangun pelan tapi konsisten. Gak langsung lompat ke teror besar, tapi main di perasaan gak nyaman, kesepian, dan ketakutan psikologis. Hubungan Harry dan Beth juga perlahan ikut tertekan. Mulai muncul rasa saling curiga, saling gak percaya, ego yang tinggi, dan keputusan bodoh yang mereka ambil justru ngebikin suasananya jadi makin kacau. Yang bikin film ini menarik adalah konsepnya. Di pulau terpencil, minim karakter, tapi atmosfernya tegang banget. Terornya lebih ke perasaan diawasi, rasa nggak aman, dan ketidakpastian tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di paruh akhir, film ini berubah jadi survival horror yang brutal. Keputusan salah yang mereka ambil dibayar mahal, dan pulau itu lalu menagih harga yang mahal dari siapapun yang datang tanpa izin. Kalau lo pengen ngerasain ketegangan dari liburan sunyi yang berubah jadi neraka, coba tonton film ini, Uninhabited. Selanjutnya ada Ready or Not. Coba bayangin, malam pertama pernikahan lo justru berubah jadi permainan hidup dan mati yang harusnya penuh tawa, cinta, dan perayaan. Tapi di keluarga ini, malam pernikahan justru berarti perburuan. Kalau lo pengen ngerasain horor yang sadis, tapi satir, yang penuh ketegangan sekaligus gelapnya humor, coba tonton film ini, Ready or Not. George? Jadi film ini ngikutin kisah Grace, cewek biasa yang baru aja menikah sama pria kaya dari keluarga bangsawan. Setelah pesta pernikahan mewah, dia dikasih tahu bahwa ada satu tradisi keluarga sebelum resmi jadi bagian keluarga mereka, yaitu harus main satu permainan kartu yang kedengarannya kelihatan sepele. Sampai kartu yang Grace ambil bertuliskan hide and seek. Dan dari situ segalanya berubah. Grace dikasih waktu buat sembunyi di rumah besar keluarga itu. Dan ketika tengah malam tiba, seluruh anggota keluarga lengkap dengan senjata kuno yang mereka bawa mulai ngeburu Grace untuk dibunuh. Masalahnya ini bukanlah ritual iseng. Keluarga bangsawan percaya kalau mereka gak ngelakuin pengorbanan ini, semua anggota keluarga bakal mati karena kutukan lama yang udah mengikat mereka. Grace yang awalnya cuma pengantin polos, dipaksa buat bertahan hidup dengan segala cara. Dan seiring dia lari, sembunyi, dan ngelawan balik satu persatu, gaun pengantin yang putih itu berubah jadi kanvas yang penuh darah. Yang ngebikin Ready or Not makin seru adalah gimana film ini gak cuma ngasih suasana yang ngeri, tapi juga nyindir kelas sosial, keserakahan, dan tradisi orang-orang kaya. Film ini brutal tapi fun, tegang tapi absurd. Dan saat lo kira semuanya udah selesai, endingnya datang dengan cara yang gak bakal bisa lo lupain. Karena di keluarga ini, yang menang bukan dia yang paling kaya, tapi dia yang paling keras kepala buat hidup. Kalau lo pengen ngerasain horor yang cepat, sadis, dan cerdas,
tentang seorang pengantin yang dipaksa bertarung demi hidupnya sendiri. Coba tonton Ready or Not. I'm really scared. Selanjutnya ada Honeymoon. Coba bayangin, bulan madu pertama lo justru berubah jadi sesuatu yang asing. Bukan karena tempatnya yang buruk, tapi karena orang yang tidur di samping lo pelan-pelan berubah bukan lagi orang yang sama. Kalau lo pengen ngerasain horor yang sunyi, intim, dan bikin merinding tanpa banyak suara, coba tonton film ini, Honeymoon. Jadi film ini ngikutin pasangan pengantin baru, yaitu Bee dan Paul, yang ngabisin bulan madu di sebuah kabin terpencil di tengah hutan, jauh dari kota, tanpa gangguan, dan harusnya jadi waktu sempurna buat saling mengenal lebih dalam. Awalnya semuanya normal, mereka ketawa bahagia, masak bareng, dan ngobrol soal masa depan. Sampai suatu malam, Bee tiba-tiba menghilang ke hutan tanpa alasan yang jelas. Paul lalu nemuin Bee berdiri sendirian di tengah kegelapan, bingung, dingin, dan seolah gak inget apapun. You okay? Sejak malam itu, Bee mulai berubah. Caranya makan aneh, tubuhnya sering kejang tanpa sebab. Dan yang paling bikin Paul ngeri, walau Bee masih terlihat sama, tapi rasanya bukan Bee yang dia kenal. Paul berusaha ngeyakinin diri sendiri kalau semua ini cuma kelelahan atau trauma. Tapi makin lama, perubahan itu justru makin jelas. Dan hubungan mereka yang harusnya penuh cinta, pelan-pelan berubah jadi ketakutan yang gak berani diucapin. Honeymoon gak banyak ngomong. Film ini main di tatapan, jeda, dan keheningan. Horornya tumbuh secara perlahan, kayak lo sadar ada sesuatu yang salah, tapi nggak tahu harus lari kemana. Dan ketika kebenaran akhirnya kebuka, film ini nggak nyodorin jawaban yang menyenangkan, justru ninggalin rasa dingin dan kehilangan yang nempel lama setelah filmnya selesai. Karena terkadang yang paling menakutkan bukan monster di luar sana, tapi saat lo sadar bahwa orang yang lo cintai udah pergi, dan yang tersisa cuma sesuatu yang niru wajahnya. Kalau lo pengen ngerasain horor tentang cinta, kepercayaan, dan ketakutan ngelihat orang yang lo sayangin berubah jadi asing, coba tonton film ini, Honeymoon. Selanjutnya ada Revenge. Coba bayangin, lo cuma pengen liburan santai, kabur sebentar dari dunia, menikmati matahari, kolam renang, dan kemewahan di tengah gurun. Tapi dalam semalam, liburan itu justru berubah jadi pengkhianatan, kekerasan, dan neraka yang hidup. Kalau lo pengen ngerasain gimana rasanya dendam mentah yang dibakar sampai ke titik paling ekstrim, coba tonton film ini, Revenge. Jadi film ini ngikutin kisah Jen, seorang perempuan muda yang ikut liburan bareng kekasihnya, yaitu Richard, di sebuah villa mewah terpencil di tengah gurun. Awalnya kelihatan kayak hubungan yang penuh gairah, hidup glamor, dan semuanya terasa aman. Sampai dua teman Richard datang, dan dari situ segalanya mulai retak. Satu kejadian brutal mengubah Jen dari tamu jadi korban. Lebih parahnya lagi, orang yang seharusnya ngelindungin dia justru berbalik mengkhianatinya. Jen ditinggalkan di tengah gurun, sekarat dengan tubuh hancur dan harapan yang nyaris habis. Tapi Jen gak mati gitu aja. Di titik terendah itulah film ini lalu berbalik arah. Jen justru bertahan, dia bangkit, dan rasa sakit itu berubah jadi api balas dendam. Take it easy, take it easy. A fucking idiot!
Paruh akhir filmnya berubah jadi perburuan hidup mati di tengah gurun panas. Dan kali ini Jen bukan lagi mangsanya, tapi dia adalah predatornya. Secara keseluruhan, Revenge adalah revenge thriller yang brutal, stylish, dan penuh kemarahan. Bukan film yang ringan, tapi kuat, berani, dan gak basa-basi. Kalau lo pengen ngerasain gimana rasanya dendam yang dibangun dari penderitaan yang paling kejam, coba tonton Revenge. Selanjutnya ada You Are Next. Coba bayangin, lo datang ke acara kumpul keluarga besar. Rumahnya terpencil, suasananya juga hangat, dan makan malamnya kelihatan akrab. Tapi begitu malam datang, satu persatu orang di rumah itu mulai diburu dan dibantai. Kalau lo pengen ngerasain horror home invasion yang brutal, tegang, dan penuh kejutan, coba tonton film ini, You Are Next. Jadi film ini ngikutin kisah keluarga Davison yang lagi ngumpul di rumah keluarga buat ngerayain ulang tahun pernikahan orang tua mereka. Awalnya cuma makan malam biasa yang penuh obrolan canggung khas keluarga, sampai tiba-tiba sebuah anak panah menembus jendela dan langsung ngebunuh salah satu anggota keluarga. Dan dari situ teror dimulai. Sekelompok penyerang yang bertopeng hewan muncul dari kegelapan. Mereka nyerang secara sistematis, tanpa ampun, dan jelas banget bahwa ini bukan sekedar serangan asal-asalan. Di tengah kepanikan itu ada satu karakter yang gak terduga, yaitu Erin, yang merupakan pacar dari salah satu anggota keluarga ini, yang kelihatannya cuma cewek biasa. Tapi semakin lama, lo bakalan sadar bahwa Erin terlihat terlalu tenang, terlalu sigap, dan terlalu siap buat ngadepin situasi kayak gini. Pelan-pelan terungkap kalau Erin punya latar belakang survival yang keras. Saat anggota keluarga lain terlihat panik dan bikin kesalahan fatal, Erin justru mulai ngelawan balik. Mulai dari pasang jebakan, pakai senjata seadanya, dan ngubah rumah itu jadi medan perang. Yang ngebikin You Are Next beda dari film horor invasi rumah lainnya adalah gimana cara film ini ngebalik peran korban dan pemburu. Lo gak cuma nonton orang disiksa, tapi juga nonton pembalasan yang cerdas dan sadis. Film ini juga nyimpan plot twist yang bakal bikin lo sadar kalau ancaman terbesar gak selalu datang dari luar rumah, tapi juga bisa datang dari orang yang paling lo percaya. Karena di film ini saat pembunuh bilang You Are Next, ternyata justru dia yang salah sasaran. Kalau lo pengen ngerasain horror thriller yang intens, cepat, dan memuaskan, dimana karakter utamanya bukan cuma lari tapi juga ngelawan, coba tonton You Are Next. Carry a weapon. Selanjutnya ada Infinity Pool. Coba bayangin, lo lagi liburan ke tempat tropis yang indah banget, dengan pasir putih, air jernih, dan vibe yang seolah kayak gak ada masalah di dunia. Tapi kemudian lo ngelakuin satu kesalahan fatal, dan tiba-tiba lo sadar bahwa di tempat paling indah itu, hukum dan normalitas gak berlaku sama sekali. Kalau lo pengen ngerasain gimana rasanya liburan yang berubah jadi mimpi buruk psikologis yang gak bisa kehapus dari kepala, coba tonton film ini, Infinity Pool. I couldn't see. I have to call someone. Jadi film ini ngikutin sepasang kekasih, yaitu James dan Emily, yang pergi ke sebuah resort mewah di negara asing buat liburan sambil ngerayain hidup. Suasananya kayak surga,
Sampai suatu malam, mereka ikut sebuah pesta yang penuh alkohol dan kenakalan. Saat mabuk, mereka berdua terlibat kecelakaan yang ngebunuh seseorang. Tapi di tempat ini, hukum lokal nggak seperti yang mereka kira. Daripada langsung dipenjara atau didakwa, otoritas tempat punya aturan private yang aneh. Para turis kayak bisa nukar nyawa korban, tapi dengan harga yang jauh lebih tinggi dari yang lu kira. Masalahnya bukan cuma soal bayar denda. Kaum elit yang tinggal di resort itu bikin sistem yang jauh lebih mengerikan. Mereka bisa nge-skip hukum publik, tapi cuma dengan cara yang lebih gelap, lebih pribadi, dan lebih brutal. James dan Emily perlahan diseret ke dalam dunia elit ini, dipisah satu sama lain, dan dipaksa buat ikut dalam permainan hukum yang sangat sadis. Hukum di sana adalah hiburan bagi mereka yang punya uang, dan penderitaan lo adalah tontonan buat mereka. Konsekuensinya bukan sekedar rasa bersalah, tapi James dan Emily justru mulai kehilangan identitas diri mereka sendiri. Infinity Pool itu bukan film horor biasa. Ini adalah thriller psikologis yang bikin lo ngerasa gak nyaman terus. Karena di film ini mainin kekayaan versus moralitas, hukum versus hukum private, dan rasa bersalah versus kesenangan yang mematikan. Punya visual yang indah, tapi semua itu justru jadi kontras brutal sama kengerian yang muncul di baliknya. Karena di film ini yang paling menakutkan bukan hantu atau monster, tapi justru kejamnya manusia yang punya kuasa dan uang. Kalau lo pengen ngerasain gimana rasanya dunia yang kelihatannya indah, tapi sebenarnya nungguin lo buat ngerasain mimpi buruk paling gak manusiawi, coba tonton Infinity Pool. Where are we going? We're ready to pay now. Selanjutnya ada Get Out. Coba bayangin, lo diajak ketemu keluarga pacar lo untuk pertama kalinya. Mereka kelihatan ramah, bahkan terlalu ramah, dan kata-katanya juga sopan. Tapi justru ada sesuatu yang bikin lo gak nyaman sejak awal. Kalau lo pengen ngerasain horor yang pelan, tapi nyerang ke kepala, coba tonton film ini, Get Out. Jadi film ini ngikutin kisah Chris, cowok kulit hitam yang pergi liburan ke rumah keluarga pacarnya yaitu Rose di suatu daerah terpencil. Rose bilang bahwa keluarganya open-minded, jadi Chris gak perlu khawatir soal perbedaan ras. Tapi begitu sampai di sana, keanehan demi keanehan mulai muncul. Orang tua Rose bersikap aneh. Para tamu pesta keluarga terlihat ngomongin Chris dengan cara yang gak wajar. Dan para pekerja kulit hitam di rumah itu tingkah lakunya kaku, tatapannya kosong, dan seolah bukan diri mereka sendiri. Chris mulai ngerasa ada yang salah. Tapi setiap kali dia nanya, selalu ada penjelasan yang terdengar masuk akal di permukaan. Sampai akhirnya, satu sesi hipnotis sederhana ngebawa Chris ke tempat paling mengerikan yang pernah dia rasain, yang seolah menenggelamkannya ke jurang kegelapan. Dan dari situ kebenaran mulai kebuka. Bukan soal prasangka kecil atau sikap canggung, tapi sebuah rencana besar yang libatin tubuh, identitas, dan obsesi manusia buat hidup selamanya. The chores have become my sanctuary. Yo, Get Out bukan horor dengan setan atau monster, tapi horornya datang dari manusia itu sendiri, dari senyum sopan yang nutupin niat jahat, dan dari kalimat sopan yang justru paling menakutkan. Film ini pinter banget ngemas kritik sosial, jadi thriller yang tegang dan nagih. Ada jump scare, ada momen sunyi yang bikin dada sesak, dan ada plot twist yang bikin lo langsung pengen rewatch.
Karena di film ini yang paling berbahaya bukan rumah terpencilnya, tapi orang-orang yang bilang bahwa semuanya baik-baik aja. Kalau lo pengen ngerasain horor yang beda, yang gak cuma bikin takut, tapi juga bikin mikir, coba tonton Get Out. Dan itulah deretan film thriller tentang liburan yang berubah jadi jeritan. Jangan lupa like, share, and subscribe biar kalian gak ketinggalan rekomendasi film-film seru lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.